Mereka pengajar sesat tadi, ajaran setan-setan tadi, katanya mereka itu melarang orang makan makanan yang diciptakan. Berarti ada juga yang Tuhan ciptakan yang bukan merupakan makanan. Mana sorgawi? Banyak nih ayat-ayat di dalam kitab suci atau Alkitab yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram yang sesungguhnya ya tidak seorang pun bisa merubah apa yang menjadi ketetapan, perintah, peraturan dan hukum-hukum Tuhan ya. Tidak ada seorang pun yang punya kuasa atau yang punya hak untuk merubahnya. Dan dia sendiri pun datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi ya. Di dalam penggenapan daripada firman Elohim tidak ditiadakan tetapi digenapi ya. Nah, mari kita baca dari 1 Timotius pasal keempat yang pertama sampai ayat yang kelima ini. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Elohim dan oleh doa. Ya. Ini yang saya baca itu ya terjemahan baru, saya akan baca terjemahan lama. Nah, karena terjemahan lama lebih jelas saya lihat ya. Tetapi Roh itu berkata dengan nyata. Ini sama-sama LAI ini yang saya baca ya, belum di luar ya. Nah, cuman ini saya sering membaca TL atau terjemahan lama. Ini TB atau terjemahan baru dan ada juga TB2 ya. Tetapi Roh itu berkata dengan nyata bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman. Sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan oleh keadaan orang munafik yang memberitakan dusta yang di dalam perasaan seperti diselar dengan besi hangat sambil melarangkan menikah dan memantangkan berbagai-bagai jenis makanan yang dijadikan Elohim supaya diterima dengan syukur oleh orang yang beriman yang mengetahui akan hal yang benar. Karena sekalian yang dijadikan Elohim itu baik dan satu pun tiada patut terbuang. Ya, kalau di sini dikatakan ya, suatu pun tidak ada yang haram. Kalau di terjemahan lama, suatu pun tidak ada patut terbuang, ya. Jikalau ia itu diterima dengan syukur, karena itulah dikuduskan oleh firman Elohim dan oleh doa. Nah, kalau kita membaca ayat ini, apakah memang ada hubungan antara pengajar sesat ini dengan binatang haram? Tidak, sama sekali tidak. Ya, nah, karena apa yang dibahas di sini tentang makan makanan yang diciptakan oleh Elohim, ya. Jadi di sini ceritanya Roh dengan tegas, Roh di sini huruf besar, ya, mengatakan, ya. Di sini firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ya. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, Roh di sini siapa? Elohim itu sendiri, ya. Roh Kudus Elohim membukakan kalau di hari-hari kemudian, ya, di waktu-waktu kemudian
Ada orang yang akan murtad, ya. Ada orang yang akan gugur daripada iman, itu di dalam perjanjian dalam terjemahan lama ya. Akan ada orang yang gugur daripada iman sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Nah, jadi di sini yang gugur itu ya, yang murtad itu siapa? Bahkan mereka yang sudah mengenal kebenaran ya. Bahkan mereka yang sudah tahu firman. Dan saya bisa katakan bukan hanya sedikit mungkin yang mereka ketahui. Tetapi banyak manusia semakin tingginya ilmunya, semakin logikanya pun berjalan. Ya. Nah, sehingga orang-orang tersebut ya, oleh karena mereka berjalan dengan pemikiran sendiri, atau karena kekecewaan, atau karena ketidakcocokan, banyak alasan orang untuk murtad ya. Bahkan banyak orang yang murtad karena apa? Peraturan-peraturan ya. Banyak orang yang murtad karena apa? Peringatan-peringatan. Ini harus kita. Orang yang murtad di sini karena apa? Hanya kurang jelas saja ya. Nanti saya akan cari tahu ya. Kenapa mereka murtad? Intinya kebanyakan orang murtad karena tidak siap dibentuk. Karena tidak siap hidup di dalam segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang dinyatakan. Ya, itu bisa kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua ya, dia bisa mengandalkan pikirannya. Kemungkinan ketiga, dia memperoleh peringatan-peringatan yang tidak bisa diterima. Jadi banyak alasan orang untuk murtad. Dia mungkin kecewa ya. Sehingga mereka mengikuti roh-roh penyesat. Nah, penyesat di sini siapa? Apakah penyesat itu ya, itu dari luar kekristenan, bahkan ada juga dari dalam yang mengatasnamakan nama Tuhan dan menyesatkan banyak jiwa. Ya, namanya juga penyesat ya. Dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka ya. Kalau di terjemahan lama dikatakan yang di dalam perasaannya seperti diselar dengan besi hangat. Jadi penyesat ini, ajaran setan-setan ini adalah pengajaran yang penuh dengan pertentangan akan kebenaran, yang penuh dengan kebencian. Ya, ada nggak seperti itu? Banyak. Banyak kelompok-kelompok yang berjalan bukan karena tuntunan Roh Kudus. Banyak kelompok-kelompok yang terbentuk bukan karena diperintah oleh Roh Kudus, tetapi apa? Bahkan mereka terbentuk oleh barisan sakit hati. Sehingga akan menimbulkan dosa. Saya saja di saat memberitakan binatang haram ini banyak kelompok-kelompok yang akhirnya terbentuk ya untuk menentang. Ya. Bahkan luar biasanya ya, saya melihat mereka, tidak henti-hentinya penghujatan, pencelaan ya, kebencian, ujaran-ujaran kebencian ya. Yang sesungguhnya dari buah pun saya melihat kenapa sih mereka ini menentang tetapi penuh dengan pencelaan, penghujatan seperti itu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat ya. Mulut kita ini tetap diam, jangan pernah menjatuhkan orang lain ya. Sampai menceritakan cerita-cerita kebohongan tentang saya, tentang pekerjaan Elohim ya. Dan itu ada beberapa kelompok yang saya tahu seperti itu. Hanya karena apa? Ya sebenarnya karena peringatan itu, karena mereka tidak bisa menerima peraturan-peraturan yang diberikan oleh Elohim ya. Sehingga mereka merasa itu peraturan yang saya buat. No, itu bukan peraturan yang saya buat. Siapa saya harus membuat peraturan ke dalam dunia ya. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang tertulis. Hanya karena sudah begitu lama manusia terbuai dengan doktrin-doktrin yang selama ini melepaskan diri daripada hal yang saya sampaikan ya. Mereka pun sulit karena apa? Sebagian mereka ada yang terikat dengan hal tersebut ya. Ada juga ya yang merupakan pekerjaan mereka di sana
Nah, akhirnya dengan dali ya, dengan dali mereka menolak tanpa berdoa. Yang seharusnya doakan ya. Saudara harus berdoa apakah memang itu kebenaran atau tidak. Oke? Nah, jadi ayat yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram dari ayat ini ya, yaitu ayat yang ketiga. Saya mau kita mencatat ya. Ada 2 kalimat ya. Jadi di ayat yang ketiga ini mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Oke, sekarang coba saudara yang di rumah catat ya. Catat kalimat yang pertama. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Dicatat ya sekali lagi. Kalimat pertama itu tulis dengan huruf besar semua supaya jelas saudara melihat nanti perbedaannya. Supaya saudara paham apa arti ayat ini. Ya. Kalimat yang pertama tulis ya nomor 1. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Oke. Kalimat yang kedua. Mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya saudara. Oke, kalimat yang kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Nah, dari kedua kalimat tersebut yang saya sampaikan, yang pertama, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Kalimat yang kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke. Nah, saya mau saudara mencari perbedaan dari kedua kalimat yang saya sampaikan. Kalau sudah ada mohon di komen ya. Atau telepon saya langsung. Ya. Coba perbedaan daripada kedua kalimat itu apa? Bisa ya saya tulis, muncul nggak itu di kamera Noel? Kalau saya catat muncul di kamera itu. Kalau saya catat kalimat itu kertas. Pulpen. Oke, saya akan catat ya. Mereka melarang orang, sembari komen ya. Apa perbedaan antara kalimat pertama dan kedua? Ini kita belajar supaya tidak salah ya. Saya juga dulu tidak tahu hal ini, tetapi Roh Kudus membukakan. Dan alangkah sukacitanya di saat saya mengetahuinya ya. Kalimat kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke Noel. Ini ada 2 kalimat. Oke, bisa kelihatan? Tirit. Coba lihat perbedaan daripada 2 kalimat ini. Fokus nggak, Nel?
fokus. Jadi misalnya naking fokus. Oke, kalimat pertama dan kedua ini di mana perbedaannya? Oke, ini sudah ada jawaban ya. Kalimat yang pertama, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Kalimat kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke. Nah, apa perbedaan daripada kedua kalimat tersebut? Karena kita harus tahu perbedaannya dulu, baru kita pahami apakah itu ada hubungan dengan binatang haram atau tidak, ya, supaya kita bisa menjawab orang yang menyampaikan kepada kita. Karena banyak pemahaman orang, pengajaran sesat ini katanya, penyesat ini akan melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Nah, salah satunya kalau kita dilarang makan binatang haram berarti itu pengajaran sesat katanya. Nah, padahal tidak ada hubungan. Oke ya. Nah, perbedaannya di kata makanan, benar ya. Nah, jadi kalimat pertama itu yang sesuai dengan yang tertulis ya. Namun kalimat yang kedua sesuai dengan pikiran manusia. Nah, jadi saya jelaskan kalimat pertama. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Nah, dari kalimat ini berarti ada ruang lingkupnya, mempunyai kategori, ya, ada batasan. Artinya seluruh yang diciptakan Tuhan di dunia ini ada yang khusus diciptakan yang disebut sebagai makanan, ya. Jadi tidak semua menjadi makanan, namun ada kategori yang disebut sebagai makanan. Nah, yang disebut sebagai makanan inilah yang dilarang untuk dimakan. Ya. Nah, kalau kalimat kedua itu artinya ya, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Jadi di sini pemahamannya tidak terbatas. Kalau yang pertama tadi masih terbatas. Masih ada beberapa yang dikategorikan sebagai makanan. Namun kalau kalimat kedua ya, itu tidak terbatas. Jadi semua bisa dimakan. Itu di kalimat kedua, ya. Nah, kalimat kedua inilah yang menjadi pikiran manusia. Namun kebenaran firman sesuai dengan kalimat pertama, ya. Yaitu mereka pengajar sesat tadi, ajaran setan-setan tadi, katanya mereka itu melarang orang makan makanan yang diciptakan. Berarti ada juga yang Tuhan ciptakan yang bukan merupakan makanan. Jadi apa kategori makanan yang bisa disebut sebagai makanan? Yaitu apa yang Tuhan izinkan kita makan, yang telah dikuduskan dengan firman-Nya, ya, dan yang kita terima dengan ucapan syukur dan dalam doa. Nah, kalau dikatakan dikuduskan oleh firman-Nya, yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan untuk bisa kita makan, itulah yang disebut dikuduskan oleh firman-Nya. Jadi kalau di dalam firman-Nya itu ada sesuatu yang tidak disebut sebagai makanan, itu disebut, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak disebutkan sebagai makanan, itu tidak makanan, ya. Jadi binatang haram itu bukan makanan, tetapi itu binatang haram. Jadi makanan yang disebutkan tidak ada yang haram. Namun pengajar sesat tadi, ya, penyesat tadi, ajaran setan tadi, mereka itu melarang orang makan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan tadi. Ya, bisa paham? Sekali lagi saya jelaskan, ya. Di ayat itu dikatakan mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim, ya. Melarang orang makan makanan. Nah, berarti ada kategori yang disebut sebagai makanan,
ya, ada batasannya. Tidak semua yang diciptakan Tuhan ini ya bisa dimakan. Jadi ada batasannya, ada hal-hal yang disebut, yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Itulah arti daripada ayat itu. Tetapi pemikiran manusia, pengajaran setan itu katanya melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Ya. Nah, apa iya semua yang isi dunia ini bisa kita makan? Racun, mana bisa kita makan? Jelas racun ada, ya. Racun itu ada, banyak binatang-binatang yang beracun. Bahkan buah-buah yang merupakan racun ada. Apa iya semua bisa kita makan? Kan tidak. Itu namanya apa? Menantang Tuhan itu namanya. Ya. Jadi tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa kita makan, tetapi sesuai firman, ya. Karena apa yang diciptakan oleh Elohim itu adalah baik, ya. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik. Benar, ya. Semua yang diciptakan Elohim itu baik. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, apakah semua yang diciptakan Elohim itu bisa kita makan? Tidak. Ya, terbukti, ya. Waktu dunia ini diciptakan, ya. Ada Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, semua yang Tuhan ciptakan yang ada di Taman Eden itu adalah baik. Namun, kan ada yang dilarang untuk dimakan. Ya, yaitu apa? Buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu janganlah engkau makan. Nah, apa tidak baik buah itu ada? Baik, ya. Ada lagi orang bertanya, lah, kalau memang gak bisa dimakan, kenapa Tuhan ciptakan? Saya katakan, kenapa Tuhan menciptakan rumput? Janganlah dulu rumput manis yang bisa dimakan sapi. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan rumput? Kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Kenapa Tuhan menciptakan, ya, bahkan kalajengking segala macam, kan semua itu ada, ya. Tuhan punya tujuan. Semuanya itu untuk keseimbangan alam. Dan melalui apa yang ada di bumi ini, kita pun diuji kelayakannya. Supaya apa? Kita penguasaan diri. Karena pertama sekali, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Hasrat, ya. Ya memang semua yang haram itu enak. Dan luar biasanya yang haram ini anaknya banyak-banyak, ya. Itu gambaran daripada dosa-dosa manusia, ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, ya. Baca firman Tuhan itu harus benar-benar kita selidiki dan kita teliti, ya. Jadi di ayat itu dikatakan pengajar sesat tadi, ajaran setan tadi melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan. Makanan yang diciptakan Tuhan, ya, sesuai dengan Imamat atau Ulangan, ya. Imamat pasal ke-11. Saya akan baca, ya. Imamat pasal ke-11. Ini saya baca dari ayat yang ke-40, yang pertama ayat kedua dulu, ya. Nah, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kedua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Nah, jadi yang boleh kita makan adalah yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Ya, itulah yang disebut makanan. Nah, yang diizinkan Tuhan ini dimakan itu dilarang untuk dimakan sama pengajar sesat. Ya. Nah, jadi sini inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang dari atas bumi. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-46. Ya. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, ya, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan
dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi makanan yang disebut di dalam Timotius itu adalah segala apa yang Tuhan izinkan untuk kita makan, tetapi mereka melarangnya. Nah, salah satu, apakah memang ada pengajaran-pengajaran yang melarang kita untuk memakan apa yang diizinkan Tuhan untuk dimakan? Oke, ini ada pertanyaan. Kalau sudah terkontaminasi, ya tidak lagi sebenarnya ya. Makanya kita batasi untuk makan di luar. Ya. Kita sudah harus bisa mandiri. Ya. Berhikmat. Oke? Nah, jadi kita akan cek apakah ada ajaran setan-setan ini yang melarang orang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Apakah ada? Ada. Ya. Nah, banyak sekali. Ya, bahkan di aliran satanik ya. Ini pun berlaku. Ya. Mengingat kesaksian mereka, ya, di dalam persekutuan itu bahkan dilarang orang mengawinkan, tetapi free, ya, mereka free. Tetapi untuk menjalin hubungan mereka itu dilarang. Ya, ada beberapa seperti itu, ya. Dan ada makanan-makanan tertentu yang mereka tidak bisa makan. Nah, saya akan cerita satu contoh, ya. Ini saya sampaikan, ini pun saya tahu si jahat tidak senang, ya. Ada pertentangan ini, ya. Sapi bisa dimakan tidak? Sesuai dengan hukum Elohim, sesuai dengan firman yang dikuduskan, ya, sesuai dengan perintah Elohim, sapi salah satu binatang yang bisa kita makan, ya. Nah, kalau ada pengajaran, ya, yang melarang kita makan sapi, maka itu termasuk penyesat, ya. Saudara berpikir, ajaran apa yang melarang makan sapi, bahkan menganggap itu sebagai nenek moyang mereka, dewa mereka, ya, sesuai dengan pengajaran kekristenan, ya, benar nggak itu? Ya, ajaran-ajaran yang melarang makan sapi, ya, itu salah satu contohnya, ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini nih, di tanah Batak ini ada satu tempat. Ada di mana di tempat itu ada satu ikan, ya, satu jenis ikan yang dilarang untuk dimakan. Karena apa? Ya. Jadi ikan ini sesuai dengan firman yang dikuduskan bisa dimakan karena dia bersisik dan bersirip, ya. Tetapi ada pengajaran yang melarang untuk memakan ikan ini. Nah, karena mereka menganggap itu adalah jelmaan daripada nenek moyang, ya. Nah, yang seperti inilah yang disebut sebagai ajaran setan-setan, ya. Jadi bisa paham, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan binatang haram, ya, tidak ada hubungannya, ya. 1 Timotius pasal keempat itu tidak ada hubungannya, ya. Pengajar sesat itu yang melarang orang kawin, ya. Melarang orang untuk apa? Makan makanan, yaitu segala yang diizinkan Tuhan untuk dimakan, mereka larang untuk dimakan. Nah, itulah arti daripada ayat ini, ya. Nanti berikutnya saya akan bukakan lagi tentang ayat-ayat selanjutnya yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram. Nah, tapi intinya saya mau sampaikan kepada saudara, taatlah sekecil apapun itu, ya. Karena pertama sekali manusia jatuh ke dalam pencobaan perkara apa yang dilarang untuk masuk ke dalam mulut, ya. Jadi hal ini walaupun kecil namun sesungguhnya besar di hadapan Tuhan, ya. Karena siapa yang merubah hukum ini, yaitu mereka yang telah merubah hukum dan waktu yang dicatat oleh Daniel dalam kitab Daniel, ya. Siapa mereka?
anti Hamasia atau yang disebut antikris. Ya, mereka lah yang mengubah itu semua. Jadi janganlah kita sama dan serupa dengan dunia ini. Lakukan apa yang Elohim telah firmankan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya, kita akan bertemu besok pukul 16 atau 16.30 ya. Melihat keadaan juga ya. Intinya sudah mengerti ya. Jadi yang bertanya tentang 1 Timotius ini sudah cukup jelas jawabannya, di mana itu tidak ada hubungan dengan binatang haram ya. Bahkan ajaran setan itu melarang orang untuk memakan ciptaan Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan ya. Nah, semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan tiada patut terbuang. Itu benar ya. Segala apa yang diciptakan Tuhan di dalam bumi ini ya, mau rumput, mau apapun itu baik. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud ya. Jadi kenapa Tuhan ciptakan ini? Supaya kita penguasaan diri, kita terlatih untuk disiplin ya. Saya bilang, kenapa ada kecoa? Kalau ada kecoa di rumahmu, terbukti kamu tidak terlatih dalam kebersihan. Saya bilang ya, karena segala apa yang ada itu untuk melatih kita ya. Kenapa ada rumput? Ya, itu untuk melatih kita supaya rajin ya. Karena kalau kita tidak rajin, maka rumput akan menggerogoti tanaman kita. Jadi untuk apa? Tetap sangkal diri, tetap harus rajin pikul salib ya. Oke, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Bapa akan segala hal yang Kau bukakan bagi kami untuk kami lebih berpengertian, supaya kami tidak menghalalkan Tuhan segala cara Tuhan untuk menghalalkan apa yang telah Engkau nyatakan haram ya Bapa, supaya kami tidak melanggar firman-Mu. Terima kasih buat hikmat pengertian yang Kau berikan bagi kami. Engkau nyatakan lebih lagi dan lebih lagi untuk kami lebih memahami segala isi daripada firman-Mu, supaya manusia Tuhan, supaya doktrin-doktrin tidak membawa kami kepada kebinasaan, filsafat-filsafat. Terima kasih Elohim. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Kami hanya mau dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Biarlah kami ya Bapakku benar-benar takut akan firman-Mu dan tunduk akan segala perkataan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam persekutuan akan Roh Kudus, di dalam tuntunan-Mu yang selalu membawa kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih, hanya bagi-Mu segala puji hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa mengucap syukur. Glory Hosana, haleluya, 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 amin. Oke, puji nama Tuhan. Sedikit lagi saya lupa tadi ya. Setelah kita memperoleh pengajaran akan tentang binatang haram ini, di sini kita harus terlatih ya. Nah, untuk melihat segala komposisi ya. Jadi apapun yang saudara makan ya, baik itu produk-produk yang dari luar, satu contoh ada keripik atau apapun, lihat apakah itu mengandung udang atau mengandung cumi atau segala sesuatu yang mengandung binatang haram ya. Karena banyak yang saya temukan bahkan dari mereka ya. Saya kenal seorang ibu, usianya sudah 50 sekian tahun. Bahkan dia dari kecilnya ya, dari lahirnya sudah dari kalangan Advent ya. Mohon maaf, saya bukan Advent secara organisasi ya. Saya hanya pelaku firman ya. Tapi jelas kita tahu Advent sangat kuat dalam pengajaran ini. Tapi kami pernah ke satu tempat, kami makan bersama. Dia memesan sayur urap ya. Bahkan ada ayam geprek atau ikan ayam penyet atau ikan bakar hari itu. Nah, saya tahu sambelnya itu pakai terasi dan saya lihat dimakan. Nah, saya bilang, "Kenapa makan?" Usianya 50 sekian tahun, ya. Dan saya tahu dari lahir dia Advent. Nah, kok masih bisa makan seperti ini? Nah, waktu kami di kota, dia pesan sayur urap. Saya bilang, "Bu, Ibu makan sayur urap?" "Iya, itu enak." "Ibu tahu nggak? Sayur urap itu pirangin lain.
ABN stream langsung. Tang baby kan? Yahweh Rabbah Elohim Sadai. Bisa kok. Oke. Iya, saya pikir tadi tidak bagus jaringannya. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Iya, saya pikir tadi tidak bagus jaringannya. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Nah, intinya kalau melihat makanan itu diperhatikan komposisi ya, dari sekarang. Harus diperhatikan segala komposisi. Mie instan itu ada tulisan mungkin mengandung udang. Kenapa ada kata mungkin mengandung udang? Karena kalau alerginya sedikit dia bisa memakannya, tapi kalau alerginya tinggi tidak bisa memakan. Makanya itu warning ya. Tapi sesungguhnya itu mengandung udang. Karena ditulis mungkin. Mana ada produk seperti itu? Di dalam Tuhan ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Oke? Nah, jadi yang namanya terasi ya, apalagi ya Surabaya, Lombok ya, Jawa, aduh, terasi ini sangat nikmat ya, dihindari ya. Terasi, mie, produk-produk dari luar ya, seperti Korea kan lagi booming nih ya. Lihat komposisinya mengandung minyak cumi ya. Nah, es krim ada mengandung tinta cumi. Jadi diperhatikan ya. Saus tiram ya. Nah, saus tiram ya. Saus tiram. Nah, semua ini bumbu-bumbu ya harus diperhatikan dari sekarang ya. Oke, puji nama Tuhan. Lukas pasal 9. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka,
kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenabinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya,
dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Mana Sorgawi.